Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwa Indiniani, nomor absen 31 kelas 11 kuliner B. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai adonan pie berikut penjelasannya. Kulit pie merupakan contoh dari adonan short crust pastry. Basic short crust pastry adalah pastry keras kulit yang paling sederhana, dibentuk dari tepung terigu dan lemak dengan perbandingan berat tepung sekitar 2 kali berat lemak. Kemudian ditambahkan cairan, biasanya air dan susu sebagai pengikat. Short crust pastry tidak mengembang selama pemanggangan karena memang tidak menggunakan bahan pengembang apapun. Tekstur short crust pastry ringan dan renyah. Uraian materi. Yang pertama, pengertian pie. Pie adalah hidangan yang dibuat dari hidangan pastry yang diisi dengan berbagai bahan manis dan gurih, di mana hidangan ditutupi oleh adonan pastry atau hanya memanggang kulit pie tanpa isi. Dan setelah kulit pie matang dan dingin, segera diisi dengan bahan isian yang mengandung rasa manis dan gurih. Yang kedua, klasifikasi pie. Pie manis. Isian pie manis dapat bermacam-macam, antara lain aneka buah-buahan segar seperti apel, stroberi, jeruk nipis, jeruk lemon, mangga, nanas, atau pisang. Dapat juga dikombinasikan dengan buah-buahan kering seperti kismis atau buah kaleng, fruit cocktail, atau diperkaya dengan cita rasa es krim, coklat, gula palem, flah, selai. Contoh pie manis adalah sebagai berikut: apple pie, blueberry pie, dan banana pie. Pie gurih. Selain pie manis, ada juga jenis pie yang gurih ataupun asin. Beberapa jenis pie gurih asin misalnya adalah sebagai berikut: chicken and mushroom pie, pie ayam jamur. Yang ketiga, sifat dan karakter short pastry. Short pastry adalah produk yang menggunakan kandungan lemak yang tinggi dan dapat ditambah bahan pengembang kue. Di samping adonan beragi dan adonan puff, short pastry merupakan jenis adonan yang baik. Short pastry yang baik memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, selama proses harus mudah digilas dan tidak mudah pecah. Yang kedua, pada produk akhir, kue tidak keras saat dimakan, dan rasa yang baik, dapat disimpan lama dalam keadaan segar, produk stabil, contoh sebagai dasar tart. Yang keempat, komposisi adonan pie. Adonan pie terdiri dari bahan dasar tepung terigu protein sedang, lemak, dan gula. Untuk memperbaiki mutu adonan dan cita rasa, dapat ditambahkan garam, flavor, penambah rasa dan aroma, dan telur. Yang kelima, bahan-bahan pembuatan pie. Bahan pembuatan pie antara lain sebagai berikut: tepung terigu. Produk pie yang asin sebaiknya menggunakan tepung terigu dengan kadar protein sedang karena garam dapat berfungsi menguatkan adonan. Lemak. Lemak merupakan shortening agent, maksudnya lemak mengurangi potensi tepung terigu membentuk jaringan gluten. Telur. Telur berfungsi untuk mengembangkan kue dan memberi rasa lembab ketika digigit, moist. Gula digunakan untuk pie yang manis. Gula harus larut selama proses pengadukan. Untuk itu, gunakan tepung gula, karena gula yang tidak larut akan menghasilkan kulit dengan tekstur yang berpasir dan bintik-bintik gelap. Garam untuk memberi rasa pada pie. Cairan dapat berupa air, susu, dan telur. Cairan ini berfungsi menghidrasi bahan-bahan untuk mempermudah pencampuran. Yang keenam, persiapan adonan pie. Tidak seperti adonan beragi dasar atau adonan puff dasar, adonan pie seharusnya tidak dibuat elastis dengan mengembangkan kandungan gluten. Oleh karena itu, terigu untuk membuat pie mengandung pati dalam jumlah tinggi tetapi kandungan gluten rendah. Yang ketujuh, metode pengadukan short pastry. Metode pengadukan dirancang untuk mencegah kelembaban atau bahan-bahan cair kontak langsung dengan terigu. Metode pengadukan short pastry ada dua, yaitu
Satu, metode gosok rapin adalah metode ini lemak digosokkan ke dalam terigu, melapisi terigu dan mencegahnya menyerap kelembapan sehingga mencegah terbentuknya gluten. Kemudian dimasukkan cairan gula dan yang lainnya untuk membentuk adonan. Yang kedua, metode blending creaming. Dalam metode ini lemak, gula, dan 50% terigu dikeringkan lalu diaduk menjadi pasta, adonan basah, lalu ditambahkan cairan secara bertahap sehingga tercampur merata. Sifat khusus shot paste, shot pendek. Kondisi lemak pada shot paste mengacu pada kandungan lemak dan gula yang tinggi. Yang ke-8, kegagalan pada adonan pie. Kegagalan pada adonan pie antara lain sebagai berikut. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membuat adonan pie hangat atau menjadi terlalu hangat, lemak akan meleleh dan adonan pie menjadi hancur serta tidak dapat digilas dan dibentuk. Jika adonan pie yang mengandung susu diaduk berlebihan (oversize), maka gluten akan mengembang dan menyebabkan adonan pie keras dan menyusut. Jika gula terlalu kasar dan tidak larut, dapat menyebabkan produk sangat melebar saat dibakar. Terjadi penyusutan pada waktu pembakaran ini disebabkan terbentuknya gluten saat pengadukan. Terlalu banyak cairan dalam adonan sehingga terbentuk gluten pada shot pastry tidak buat terjadi pembentukan gluten. Kealutan disebabkan lemak yang dipakai kurang, penggunaan tepung terigu protein tinggi atau overmixing. Terjadi nota-nota di dasar kerak disebabkan pencampurannya tidak sempurna, distribusi cairan tidak merata, sebagian lambat matang, sebagian lagi kurang matang. Yang ke-9, pemanggangan dan pengembangan adonan pie. Shot paste dibakar pada suhu antara 180-210 derajat Celcius tanpa uap. Bahkan jika pastry tipis tetap dibakar sekering waktu yang singkat. Shot paste yang pekat. Rich shot paste tidak perlu bahan pengembang karena mudah rapuh. Setelah pembakaran dianjurkan agar produk tidak dipindahkan dari cetakan hingga dingin atau mengeras. Ke-10, pembuatan pie. Hot apple pie with ice cream. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan kulit 275 gram tepung terigu, 175 gram mentega, 50 gram gula bubuk, 2 butir kuning telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila, 50 ml air es. Bahan isi 6 buah apel diparut, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan maizena, 1 sendok makan kayu manis bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, 150 gram gula pasir, 100 gram kismis, 2 sendok makan air jeruk manis, 2 sendok makan margarin beku, es krim secukupnya. Cara membuatnya: yang pertama, aduk semua bahan kulit dengan tangan sampai adonan kalis. Yang kedua, bulatkan adonan, simpan di lemari es sekitar 1 jam, keluarkan. Yang ketiga, gelas adonan setebal setengah cm, ratakan di atas loyang, sisakan adonan kulit untuk jadi pelapis penutup. Yang keempat, campur semua adonan isi sampai rata lalu tuangkan ke dalam loyang yang sudah dilapisi kulit pie tadi. Yang kelima, tambahkan potongan margarin di beberapa tempat. Keenam, tutup dengan adonan kulit. 7, panggang dalam oven 18 derajat Celcius selama 45 menit. Yang ke-8, potong-potong, sajikan panas dengan es krim.
Ke-11, penyimpanan adonan pie. Adonan pie ini paling baik digunakan dalam keadaan segar atau fresh. Apabila akan disimpan, tempatkan pada tempat yang menggunakan tutup telah dan simpan di tempat sejuk. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan lain yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Matur suwun. Om Santi 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 Om.